Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian disitulah kita mendapat ini pendapat yang kedua. Siapa yang ambil keuntungan ketika kita bermusuhan ini? Yang mengambil keuntungan ketika kita bermusuhan itu adalah orang-orang kafir. Yang mereka itu sejatinya adalah mereka itu ingin sekali untuk memadamkan cahaya agama Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang ketiga. Siapa yang paling senang kalau kemudian kaum muslimin itu kemudian selalu bertengkar gitu. Orang munafik yang mereka itu tidak menginginkan umat ini menjadi besar. Makanya orang munafik itu dohirnya Islam. Tapi hatinya itu benci sama Islam. Benci sama syariat. Benci sama sunnah. Dan mereka paling tidak suka kalau kemudian sudah berbicara tentang masalah persaudaraan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Masya Allah ya. Inilah yang menjadikan kita mulai mengerti. Inilah yang menjadikan kita memahami semangatnya kitabullah mempersaudarakan. Lalu kemudian ternyata yang mengambil keuntungan, cash dan kontan atas permusuhan kita. Kalau sama-sama kita beriman dalam perkara-perkara yang sepakat para ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah kita kemudian mendapati dan kita kemudian saling bersepakat tentang itu. Lalu kita bermusuhan, yang mengambil keuntungan syaitan. Dia tertawa, dia senang dengan permusuhan. Sebagaimana syaitan itu kalau ada orang yang bercerai, dia lapor kepada iblis untuk melaporkan apa yang mereka lakukan kepada manusia. Yang suka adalah orang kafir. Makanya berbagai macam narasi, isu-isu sensitif selalu dilemparkan untuk menjadi bola liar. Yang sifatnya dari bola liar itu memisahkan hati, mempermusuhkan jiwa. Dan yang ketiga yang menjadikan seseorang itu permusuhan, kata Imam Ibnu Qayyim, itu orang munafik. Karena orang munafik itu penyusup dari dalam yang sifatnya itu satu. Dia pingin orang-orang yang benci sama Islam itu yang tampil dan menjadi pemenang. Bukan orang Islam yang menjadi pemenangnya. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami ini merupakan bagian dari muqaddimah. Setelah kemudian kita memahami tentang masalah ini, setelah kita memahami tentang ini, tentunya kemudian kita harus paham dulu. Ustadz, apa sih yang menyebabkan orang itu bermusuhan? Nah ini penting. Jadi setelah kita paham semangatnya kitabullah dan sunnah, kita paham siapa yang mengambil keuntungan kalau kita bermusuhan. Yang ketiga, biasanya bermusuhan itu sesama saudara mukmin itu karena apa? Maka dalam penjelasan banyak ulama, salah satunya Syekh Utsaimin dan banyak ulama yang lainnya menjelaskan, yang menyebabkan banyaknya permusuhan yang ada itu banyak sebab. Banyak sebab. Ya. Salah satunya kemudian kita ambilkan dulu, yang kita kemudian mendapati terjadinya permusuhan itu yang pertama, yaitu kuatnya fanatisme kelompok dan golongan. Ketika kemudian mereka sudah memaksumkan kelompoknya dan golongannya, ini sangat berpotensi besar untuk kemudian menjadi bibit-bibit permusuhan di antara orang yang beriman. Fanatisme itu apa? Yaitu meletakkan kebenaran standarnya kepada kelompok dan golongan. Standarnya bukan kepada standarnya bukan kepada sifat kebenaran, tapi standarnya kepada kelompok dan golongannya. Akhirnya sikap mereka itu selalu memakai kacamata bening ketika melihat kelompoknya dan golongannya, tetapi memakai kacamata hitam ketika melihat di luar kelompoknya dan golongannya. Ini berpotensi besar untuk menjadikan orang itu bermusuhan. Makanya pada zaman abad yang kedua, abad yang ketiga, ketika madhab itu sudah mulai tersebar, salah satu penyakit ketika munculnya banyak madhab itu apa? Yaitu ada penyimpangan ketika orang itu ekstrim di dalam madhabnya. Sampai akhirnya mereka merelakan untuk membuat apa saja strategi untuk menjauhkan dari madhab yang mereka benci. Makanya sampai kita dapati ada beberapa orang yang benci sama madhabnya Imam Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i, ini ada orang yang benci sama madhabnya Imam Syafi'i sampai rela membuat hadis palsu. Saya kunu fi ummati rajulun adharu min iblis yusama Muhammad bin Idris. Makanya sampai kita dapati ada sebuah hadis palsu yang dibuat. Nanti kata Rasulullah ada seseorang yang berbahaya daripada iblis, namanya adalah Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Tahukah kita siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Sampai rela dia membuat hadis palsu. Padahal kita mengetahui ya di sini yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti adalah, yang kita harus pahami dan kita harus mengerti adalah sesungguhnya kemaksuman itu hanyalah miliknya Rasulullah. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, maka bersama dengan meninggalnya Rasulullah meninggal pula kemaksuman dan tidak ada lagi yang maksum di atas muka bumi. Makanya kalau orang sudah fanatik buta, orang kalau sudah fanatik buta kepada kelompoknya dan golongannya, dia pun tidak akan pernah merasa bahwasanya dia akan fanatik buta.
Lalu yang akan terjadi ketika orang sudah fanatik buta itu apa? Dia akan merendahkan siapapun yang tidak berada pada sop kelompok dan golongannya. Dan ini yang biasanya akan menjadi bibit-bibit permusuhan. Dan ini yang biasanya akan menjadi bibit-bibit perpecahan di antara kaum muslimin. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita harus mengerti dan kita harus memahami. Kita harus mulai mengintrospeksi diri kita apakah ini fanatik atau tidak gitu. Dan fanatik itu salah satu indikatornya adalah kamu membuka telinga kepada orang yang sedang kamu gandrungi, tapi kamu menutup telinga kepada siapapun yang tidak kamu anggap bagian dari frekuensi. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya muncullah fanatisme baru. Dan fanatisme baru terkadang lebih berbahaya daripada fanatisme orang dengan partainya. Karena terkadang sudah menggunakan dalil agama ketika menyesatkan orang, di mana dalil itu sebenarnya tidak cocok untuk dijadikan vonis untuk saudaranya. Makanya ini yang kemudian kita pahami, fanatisme buta. Makanya Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu tidak pernah fanatik buta, ta'assub buta. Ya kan? Makanya Nabi pernah kemudian didatangi salah satu orang Yahudi, datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, orang tua Yahudi berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kamu dan para sahabatmu itu telah melakukan kesyirikan. Loh, yang ngomong Yahudi, padahal Yahudi itu orang yang mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ghairil maghdub, orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi Nabi tetap bersabar. Nabi terus kemudian ngomong sama orang Yahudi itu. Kenapa kamu mengatakan saya dan para sahabatku ini, mengatakan para sahabatku ini melakukan kesyirikan? Lalu kemudian orang Yahudi itu berkata, ya gimana sahabatmu tidak syirik? Sahabatmu suka mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan sahabatmu suka sekali mengatakan Masya Allah. Suka sekali mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Sahabatmu suka mengatakan demi Ka'bah dan sahabatmu suka mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Itu syirik Muhammad. Ya, kita bedah dulu. Perkataan Yahudi ini walaupun dia maghdub, walaupun dia dimurkai, perkataan Yahudi ini benar. Yang pertama, memang kita sebagai umatnya Rasulullah tidak boleh mengatakan demi Ka'bah karena memang bersumpah itu hanya dengan Allah. Demi Allah, wal Ka'bah, billahi, wallahi, tallahi, itu yang benar. Dan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Masya Allah ya, Yahudi tahu ilmunya, tapi sebenarnya mereka juga melakukan kesyirikan yang jauh lebih besar ketika mereka mengangkat Uzair sebagai anaknya Allah. Tapi Nabi kemudian didengarkan. Yang kedua, kenapa kamu mengatakan sahabatku melakukan kesyirikan? Iya, sahabatmu mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Sahabatmu suka sekali mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Kata wa di dalam Masya Allah wa syi'ta, wa di tengah ini menyamakan antara kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk. Orang yang menyamakan kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk itu syirik Muhammad. Perhatikan Nabi. Ketika Nabi tahu bahwasanya yang diucapkan Yahudi itu memang benar, tidak salah. Apakah Nabi menolak? Sebagaimana orang-orang fanatik dengan kelompoknya? Enggak, Nabi menerima. Nabi lalu mengatakan kepada para sahabatnya, siapapun di antara kalian yang mengucapkan wal Ka'bah, tidak boleh. Harusnya wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dan tidak boleh lagi mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi Masya Allah summa syi'ta. Kenapa harus dirubah dari wa menuju summa? Karena kalau pakai summa artinya adalah kehendaknya Allah lebih tinggi daripada kehendaknya makhluk. Tapi Nabi mencontohkan di situ itu apa? Nabi itu terus menyampaikan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita ini fanatik buta. Tidaklah kufurnya orang Nasara dan Yahudi kecuali karena fanatik buta. Makanya itu yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah kan. Kita menjumpai Nabi SAW itu kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan kan. Orang Yahudi itu apa? Mereka itu sebelum datangnya Muhammad, orang Yahudi itu terlunta-lunta mereka. Mereka terusir di banyak negara dan terhina. Makanya ketika mereka terhina, Bani Israel itu kemudian mereka itu bersepakat, ayo kita doa yuk. Supaya Nabi Muhammad itu cepat diturunkan. Karena mereka membaca dalam kitab Taurat ada seorang Nabi yang menjadi penutup. Namanya adalah Ahmad. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir itu Ahmad. Dalam kitab Taurat dijelaskan secara detail. Sampai fisiknya pun diterangkan secara detail. Makanya sampai Allah menyampaikan ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahu. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka mengetahui anak-anak mereka. Tapi yang tidak dijelaskan dalam kitab Taurat itu cuma satu.
bahwasanya Nabi Muhammad bukan datang dari Bani Israel, tapi datang dari orang Arab. Nah, itu yang tidak ada dalam Taurat. Nah, mereka berdoa, ya Allah, turunkan Ahmad itu. Turunkan Ahmad ya Allah, supaya kemudian dengan turunnya para nabi itu, turunnya Nabi Ahmad itu atau Nabi Muhammad bisa memenangkan mereka. Tapi setelah turun itu Rasulullah benar, dan mereka membaca fisiknya Nabi Muhammad persis dengan apa yang mereka baca dalam kitab Taurat. Gara-gara mereka fanatik, mereka tolak Nabi Muhammad dan mereka tidak mau mengambil apapun yang datang dari Nabi Muhammad, walaupun mereka tahu apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sebagian besar ada dalam kitab Taurat mereka. Karena apa? Karena mereka kecewa Nabi Muhammad tidak datang dari Bani Israel. Itu fanatik. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.